Pemirsa, inilah momen yang sudah ditunggu-tunggu pecinta sepak bola Asia Tenggara. Piala AFF Senior 2026 kembali hadir dalam balutan gengsi dan rivalitas panas. Di bawah naungan ASEAN Championship, Mitsubishi Electric Cup, dua raksasa kawasan akan saling berhadapan. Indonesia versus Malaysia. Bukan sekadar pertandingan biasa, laga ini syarat sejarah, harga diri, dan pertaruhan prestise kawasan. Kita akan melihat bagaimana peringkat FIFA masing-masing negara menjadi gambaran kekuatan jelang duel klasik ini. Apakah Garuda mampu menunjukkan taringnya di level Asia Tenggara? Ataukah Harimau Malaya siap mencuri panggung dan membungkam stadion? Tetap bersama kami, karena inilah Piala AFF Senior 2026, panas, ketat, dan penuh drama. Inilah pelatih baru Timnas Indonesia Senior, seorang arsitek permainan dengan pengalaman Eropa. John Hartman, pelatih asal Inggris, resmi memegang kendali Timnas Senior dan U23 Indonesia. Di usia 50 tahun, ia datang membawa lisensi tertinggi pelatih dunia, UEFA Pro License. Dikenal dengan pendekatan taktik modern, Hartman mengusung formasi 3-4-2-1. Menekankan keseimbangan antara solidnya pertahanan dan agresivitas serangan. Dengan nilai kontrak mencapai 8 miliar rupiah per tahun. Publik tanah air menaruh harapan besar di pundaknya. Meski belum meraih trofi, misi besarnya jelas. Membangun mental juara dan membawa Garuda terbang lebih tinggi di level Asia. Mampukah John Hartman menjawab ekspektasi jutaan supporter Indonesia? Era baru Timnas Indonesia resmi dimulai. Inilah dia, para benteng terakhir Timnas Indonesia, 4 penjaga gawang terbaik yang siap menjaga kehormatan Garuda di bawah Mistar. Ada Emil Audero, dari Cremonese, kiper Eropa berdarah Indonesia, yang siap menunjukkan kualitasnya. Lalu Nadeo Argawinata, sang pahlawan penalti dari Borneo FC, yang selalu tampil berani. Tak ketinggalan, Hernando Ari, kiper muda penuh refleks cepat dari Persebaya Surabaya. Dan terakhir, Maarten Paes dari FC Dallas, tinggi, tangguh, dan penuh percaya diri di udara. 4 kiper, satu tujuan, menjaga gawang Garuda tetap perawan di setiap laga. Dan inilah barisan tembok kokoh Garuda di lini pertahanan. Ada Jay Izes dari Sassuolo, Mes Hilges dari FC Twente, sang kapten Jordi Amat bersama Persija, lalu bek tangguh Rizky Ridho, serta Justin Hubner dari Fortuna Sittard. Masih dari lini belakang Garuda, Kelvin Verdong dari Lille, Dean James dari Go Ahead Eagles, Nathan Chu dari Willem II, Yance Sayuri si bek sayap cepat dari Malut United, dan Sandy Walsh Patinama dari Buriram United. Masih dari lini belakang Garuda, Kevin Dix dari Borussia Mönchengladbach, serta Sandy Walsh yang kini memperkuat Buriram United. Dan itulah daftar pemain belakang dengan pengalaman internasional, siap menjaga kokohnya benteng pertahanan Timnas Indonesia. Dan inilah motor permainan Timnas Indonesia di lini tengah. Ada Tom Haye dari Persib, gelandang elegan Jujun Pelupesi dari Lommel SK, sang pengatur serangan Mark Klok bersama Persib, Ricky Kambuaya dari Dewa United, serta wonderkid muda penuh talenta, Marcelino Ferdinand dari Oxford United. Dan inilah para pemain sayap Garuda yang siap menyisir sisi lapangan. Egy Maulana Fikri dari Dewa United, Yakob Sayuri si penembus sayap dari Malut United, gelandang muda berbakat Beckham Putra dari Persib, serta Adrian Wibowo yang berkarir di Los Angeles. Masih dari lini sayap Garuda, R. Oratmangun dari FCV Dender, sang senior penuh pengalaman Stefano Lillipali dari Dewa United, M. Jonathans muda berbakat dari FC Utrecht, dan Eliano Reijenders dari Persib. Mereka siap mengobrak-abrik pertahanan lawan lewat kecepatan dan kreativitas di sisi sayap Timnas Indonesia. Dan inilah daftar pemain depan Timnas Indonesia. Ada Ramadan Sananta dari DPMM FC, Mauro Zelstra dari FC Volendam, serta Ole Romeni dari Oxford United. 3 penyerang dengan karakter berbeda, siap jadi ujung tombak Garuda di lini serang. Pemirsa pecinta sepak bola Asia Tenggara, inilah daftar resmi tim peserta Piala AFF Senior 2026. Turnamen paling bergengsi di kawasan ASEAN kembali menghadirkan persaingan panas penuh gengsi dan rivalitas. Di layar Anda, Kamboja dan Laos siap menantang meski datang sebagai kuda hitam. Malaysia dan Myanmar hadir dengan ambisi besar, tak mau sekadar jadi pelengkap. Filipina perlahan bangkit, siap mengejutkan lawan-lawannya. Kita beralih ke kekuatan tradisional, Singapura dengan pengalaman juara. Thailand,
raksasa ASEAN dengan ranking tertinggi, selalu jadi favorit. Dan tentu saja Vietnam, konsisten, disiplin, dan sangat berbahaya. Sorotan utama tertuju pada Indonesia. Dengan ranking yang terus membaik dan generasi emas yang sedang naik daun, Garuda datang bukan hanya untuk bertanding, tapi untuk berburu gelar. Sementara itu, Brunei Darussalam dan Timor Leste harus berjuang lewat jalur kualifikasi. Namun jangan salah, semangat mereka bisa jadi ancaman serius. Pemirsa, kita bedah performa timnas Malaysia dalam 5 pertandingan terakhir mereka di semua ajang. Kita mulai dari FIFA Matchday tanggal 4 September tahun 2025. Malaysia harus menelan pil pahit setelah dibantai Singapura 0-3, hasil yang jelas memukul mental tim. Berlanjut ke FIFA Matchday tanggal 8 September tahun 2025. Harimau Malaya kembali tersungkur, kalah 0-3 dari Palestina, 2 kekalahan beruntun tanpa mencetak gol. Namun di ajang kualifikasi Piala Asia tanggal 9 Oktober tahun 2025, Malaysia bangkit, menang telak 3-0 atas Laos. Permainan ofensif mulai terlihat hidup. Tren positif berlanjut pada tanggal 14 Oktober tahun 2025. Kali ini Malaysia tampil menggila dan mencukur Laos 5-1, kemenangan meyakinkan. Tetapi pada laga terakhir tanggal 18 November tahun 2025, Malaysia kembali goyah setelah takluk 0-3 dari Nepal di kualifikasi Piala Asia. 2 kemenangan dan 3 kekalahan, performa yang masih naik turun. Ini menjadi catatan penting jelang duel panas melawan Indonesia. Pemirsa, kini kita beralih ke performa timnas Indonesia dalam 5 laga terakhir di semua kompetisi. Kita mulai dari ajang kualifikasi Piala Dunia, tanggal 4 September tahun 2025. Garuda harus menerima kenyataan pahit setelah dibantai Jepang 0-6. Sebuah pelajaran berharga saat menghadapi kekuatan raksasa Asia. Namun pada FIFA Matchday tanggal 5 Juni tahun 2025, timnas Indonesia bangkit luar biasa. Menang telak 6-0 atas Taiwan, menunjukkan daya gedor yang mengerikan. Berlanjut ke FIFA Matchday tanggal 8 September tahun 2025. Indonesia tampil disiplin dan solid. Bermain imbang 0-0 melawan Lebanon, pertahanan tampil kokoh. Di kualifikasi Piala Dunia Round 4, tanggal 9 Oktober tahun 2025. Garuda harus kembali terpeleset setelah kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi. Laga sengit hingga menit akhir. Dan pada pertandingan terakhir tanggal 12 Oktober tahun 2025, Indonesia kembali harus mengakui keunggulan lawan. Kalah 0-1 dari Irak, hasil yang ditentukan oleh 1 momen krusial. 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Performa yang penuh tantangan, namun syarat pengalaman. Dengan mental baja dan dukungan supporter, Garuda siap bangkit dan bertarung lebih ganas di laga berikutnya. Pemirsa, inilah informasi penting yang wajib Anda catat. Piala AFF Senior 2026 resmi akan digelar mulai tanggal 24 Juli hingga tanggal 26 Agustus tahun 2026. Turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara kembali menyajikan rivalitas penuh gengsi. Proses drawing grup akan dilaksanakan pada Kamis, tanggal 15 Januari tahun 2026. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan disiarkan live di RCTI. Dan inilah yang paling dinanti para supporter. Indonesia berpotensi satu grup dengan Malaysia. Sebuah duel klasik Asia Tenggara yang selalu memanas sejak menit pertama. Jika Garuda benar-benar bertemu Harimau Malaya, atmosfer stadion dipastikan membara, tensi tinggi, duel keras, dan drama hingga peluit akhir. Akankah Indonesia membalas dominasi rival lamanya? Atau Malaysia kembali menjadi batu sandungan? Satu yang pasti, Piala AFF 2026 bukan sekadar turnamen, ini adalah pertarungan harga diri bangsa. Jangan lupa, like, SHARE, subscribe, dan KOMEN. Karena kita akan terus mengawal perjuangan Garuda sampai akhir. ****